Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian 2 Bapak Gilang Syahril Akbar SIPM SI. Peneliti memilih judul tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui kepemimpinan kepala sekolah di SMK Nurul Bayan, dan juga peneliti ingin mengetahui kedisiplinan peserta didik di SMK Nurul Bayan itu seperti apa. Karena SMK Nurul Bayan ini adalah salah satu SMK terbaik yang berada di Kalapanunggal. Latar belakang penelitian ini ialah melalui pendidikan, peserta didik juga dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga peserta didik dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup. Dalam proses pelaksanaan pendidikan, ada beberapa komponen yang mampu untuk menunjang proses keberhasilan belajar mengajar, yang salah satu keberhasilan tersebut ialah kepemimpinan kepala sekolah. Dengan kata lain, kepala sekolah harus mampu memberikan pengaruh terhadap keyakinan peserta didiknya dalam pelaksanaan pendidikan. Berbagai fenomena peserta didik seperti tawuran, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pencapaian hasil belajar yang tidak memuaskan, memakai make up terlalu berlebihan, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwasanya tujuan daripada pendidikan itu sendiri belum mencapai proses pembelajaran sepenuhnya dan belum mampu memecahkan berbagai persoalan tersebut, sehingga harus dilakukan pendekatan. Selain daripada pendekatan seorang guru kepada peserta didik, pendekatan kepala sekolah pun harus dilakukan guna supaya membentuk kedisiplinan para peserta didik tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai daripada kedisiplinan semakin memudar, dan tata tertib hanya sebagai simbol yang tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur kehidupan sekolah. Kepatuhan seorang peserta didik pun hanya sebatas rasa takut akan hukuman, bukan karena kesadaran diri sendiri daripada peserta didik tersebut, sehingga masih banyak dijumpai peserta didik yang kurang disiplin dalam belajar, cara berpakaiannya, memakai bahasa yang kurang sopan, bolos sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, dan suka terlambat. Nah, disinilah peran dan unsur kepala sekolah sangat penting untuk mencapai tingkat kedisiplinan yang maksimal. Sehingga peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kedisiplinan Peserta Didik Kelas 12 di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal. Rumusan masalah penelitian terbagi ke dalam 3. Yang pertama, bagaimana kepemimpinan kepala sekolah di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal. Yang kedua, bagaimana kedisiplinan peserta didik kelas 12 di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kedisiplinan peserta didik kelas 12 di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal. Hipotesis secara garis besar yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Maka hipotesis yang dirumuskan peneliti dalam penelitian adalah: yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal kurang baik dalam mendisiplinkan peserta didik. Yang kedua, kedisiplinan peserta didik di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal kurang disiplin terlebih kelas 12. Yang ketiga, terdapat pengaruh dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap kedisiplinan peserta didik di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal. Dengan kata lain, semakin baik kepemimpinan kepala sekolah dalam mendisiplinkan peserta didiknya, maka akan semakin baik pula kedisiplinan peserta didik di SMK Nurul Bayan, Kalapanunggal. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kuantitatif. Kenapa demikian? Karena peneliti ingin memperoleh kemudahan dan juga kejelasan dalam penelitian ini. Metode kuantitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme.
Kausal komparatif akan menjadi salah satu metode dasar bagi penulis, ditujukan untuk menemukan pola hubungan sebab akibat antara teori dengan fakta yang berada di lapangan. Apabila dilihat berdasarkan tingkat eksplanasinya, metode penelitian yang penulis gunakan merupakan gabungan dari metode deskriptif dan metode asosiatif. Kenapa demikian? Karena rumusan masalah yang sudah dijelaskan oleh peneliti yaitu berupa rumusan masalah deskriptif dan juga asosiatif, sehingga metode yang akan digunakan oleh peneliti juga berupa deskriptif dan asosiatif. Metode deskriptif sendiri ialah penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau dihubungkan dengan variabel lainnya. Sedangkan untuk metode asosiatif itu sendiri, ada juga yang mengatakan bahwasanya metode ini korelasional. Metode asosiatif juga digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu memakai 3 teknik. Yang pertama, metode observasi. Metode observasi ini ialah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan juga psikologis. Teknik pengumpulan data observasinya yaitu menggunakan observasi non-partisipan, yang dimana teknik pengumpulan data atau informasi ini peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Yang kedua, peneliti menggunakan metode kuesioner ataupun angket, yang dimana teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga, dengan cara dokumentasi. Dengan cara penyusunan penelitian ini, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen yang menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan ataupun tulisan, sertifikat, undang-undang, dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini secara garis besar atau artinya yaitu alat ukur. Alat ukur ataupun instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah skala, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Untuk jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu metode penskalaan pernyataan sikap, pendapat ataupun persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dengan demikian, skala Likert ini pada penelitian digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Jawaban dari setiap item instrumen pada skala Likert yang digunakan gradasinya dari sangat positif sampai sangat negatif. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi ataupun keseluruhan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 12 dan kepala sekolah SMK Nurul Bayan Kelapa Nunggal. Untuk jumlah populasinya yaitu 224 orang untuk peserta didik kelas 12 dan 1 orang untuk kepala sekolah SMK Nurul Bayan Kelapa Nunggal. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasannya penelitian akan menggunakan teknik probability sampling, yang dimana teknik pengambilan ini memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian, pengambilan sampel penelitian dilanjutkan dengan teknik proportionate stratified random, yang dimana teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota ataupun unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Untuk pengambilan sampel dengan teknik ini mempertimbangkan proporsi jumlah populasi, yaitu kepala sekolah dan juga peserta didik kelas 12 SMK Nurul Bayan yang berjumlah 225 orang dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Setelah menggunakan rumus, bisa disimpulkan bahwasannya sampel yang digunakan peneliti yaitu 144 orang.
yang dimana terdiri atas peserta didik 143 orang dan kepala sekolah 1 orang. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Mengingat dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga data yang dikumpulkan pun harus memenuhi syarat keabsahan atau validitas dan keadilan atau reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid ataupun tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam pengujian validitas, peneliti menggunakan jalan mengkorelasikan tiap skor antar butir dengan menggunakan rumus person product moment. Adapun rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, uji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas ini bertujuan menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang 2 kali ataupun lebih. Jadi dengan kata lain, reliabilitas ini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk pengujian reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus Cronbach. Cronbach ini dapat dipandang sebuah indeks yang cukup sempurna dalam menilai reliabilitas konsistensi antar butir. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai Cronbach adalah sebagai berikut. Untuk memberikan interpretasi mengenai koefisien Cronbach, sebagaimana menurut Skaran dalam studi Joe menyatakan reliabilitas yang kurang dari 0,60 menunjukkan bahwa instrumen kurang baik. Apabila di sekitar 0,70 dikategorikan layak, sedangkan apabila lebih dari 0,80 dikatakan baik. Selanjutnya, rancangan pengujian hipotesis. Adapun langkah-langkah yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis ini meliputi yang pertama analisis deskriptif, analisis regresi, dan yang terakhir linear sederhana, lalu dilanjutkan dengan uji T. Oke, yang pertama, analisis deskriptif. Peneliti akan menggunakan analisa deskriptif, yaitu analisa yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yang kedua, analisis regresi. Dalam menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Peneliti menggunakan pendekatan statistik dengan menggunakan rumus regresi linear sederhana. Adapun persamaan daripada regresi linear sederhana yaitu sebagai berikut. Untuk Y, yaitu sumber nilai dalam variabel dependen yang diprediksikan, yaitu kedisiplinan kepala sekolah. Maaf, maksudnya kedisiplinan peserta didik. Untuk K-nya yaitu harga Y bila X sama dengan 0 atau harga konstan. Untuk B, yaitu angka arah atau koefisien regresi X yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen berdasarkan variabel independen. Bila B positif, maka akan naik, dan bila negatif, maka terjadi penurunan. Selanjutnya, yaitu X, subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, yaitu kedisiplinan peserta didik. Untuk menentukan besarnya nilai B dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sedangkan untuk menentukan besarnya nilai A dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah individu sebagai variabel independen mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Untuk langkah-langkah pengujian yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesisnya. Apakah variabel independen ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, atau variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dan yang kedua yaitu menentukan nilai terhitung dan dibandingkan dengan tabel. Dalam menentukan nilai terhitungnya digunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, untuk langkah ketiga yaitu menentukan level of significance dengan signifikan 5% atau 0,05 pada derajat kebebasan. Yang keempat yaitu menentukan kesimpulan dengan membandingkan nilai terhitung yang sudah dihitung tadi dengan rumus dibandingkan dengan tabel, maka ditariklah kesimpulannya apakah hipotesis yang sudah dibuat tadi dapat diterima atau ditolak. Apabila terhitungnya lebih kecil daripada tabel dengan derajat
0,05, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Namun apabila sebaliknya, apabila T hitung lebih besar daripada T tampil, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi proposal penelitian. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.